Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di sesi sebelumnya terkait diferensiasi. Nah, ini hakikat derivatif dan diferensial itu dia adalah kemiringannya ini. Sama halnya dengan yang kemarin slope, kemiringan. Nah, dia itu perubahan X. Di sini ada perubahan Y. Nah, artinya di sumbu vertikal ini kan Y, yang sumbu horizontal dia ini X. Jadi perubahan sini ke perubahan berikutnya ini adalah namanya perubahan atau delta X-nya ini, atau disebut juga diferensial, atau sama dengan juga diferensial X, atau perubahan X-nya ini. Kalau yang ke atas ini, vertikal ini, artinya ya perubahan Y, perubahan dari titik ini ke titik 2 ini. Nah, atau bisa kita tuliskan juga diferensial Y. Delta Y sama dengan diferensial Y. Artinya kemiringannya itu adalah hakikat sebenarnya dari derivatif dan diferensial itu. Nah, kemudian ada juga nanti derivatif dari derivatif. Jadi turunannya ini fungsi awal nih misalkan nih. Nah, turunan pertama ini adalah ini. Jadi delta Y ya bisa juga diferensial Y dibagi dengan diferensial X. Ini turunan pertamanya. Turunan keduanya berarti ya ini diturunkan lagi. Nah, ini di rumus berikutnya saya arahkan dulu kameranya. Turunan kedua berarti ya diferensial pangkat 2Y dibagi dengan diferensial X pangkat 2. Nah, diturunkan lagi. Kemudian ketiga ini ya pangkat 3 ini. Kemudian pangkat keempat, turunan keempat ya berarti pangkat 4. Turunan berikutnya sampai ke turunan ke N. Nah, ini contohnya nih, fungsi utamanya adalah fungsi X sama dengan X pangkat 3 min 4 X pangkat 2 plus 5 X min 7. Turunan pertamanya adalah berarti 3 kali 1 di sini ya, berarti 3 X pangkat 3 min 1, 3X pangkat 2, min 4 dikali pangkatnya nih, 2, min 8, X pangkat 2 kurangi 1, berarti tinggal X. Nah, gitu saja. 5 kali 1, 5. X-nya, X pangkat 1 dikurangi 1 ya, habis X-nya, berarti tinggal 5. Ini turunan pertama. Kemudian turunan pertama ini diturunkan lagi, jadinya turunan kedua. Nah, ini tinggal 6X min 8. Kemudian diturunkan lagi. Ini tinggal 6-nya saja. Ini hilang. Kalau konstanta seperti ini diturunkan atau didiferensialkan kan 0, seperti di kaidah di sesi sebelumnya yang telah saya sampaikan. Kemudian 6 ini konstanta ya hilang, ini turunan sampai turunan keempat ini hilang, hasilnya 0. Nah, itu. Nah, kemudian ini ada fungsi menaik dan fungsi menurun. Nah, dari saya arahkan dulu kameranya. Nah, ini kalau dia fungsi dari A-nya ini adalah lebih dari 0, ini dia akan menaik. Kalau kurang dari 0, dia akan turun. Nah, coba kita amati. Contoh saja langsung nih. Tentukan apakah Y sepertiga X pangkat 3 min 4 X pangkat 2 plus 12 X min 5. Ini merupakan fungsi menaik atau fungsi menurun. Ya, bisa kita lihat nih, kita selidiki. Nah, coba kita asumsikan ketika X-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan 7. Ketika X-nya sama dengan 5, itu apakah menurun? Ketika X-nya sama dengan 7, itu apakah naik atau menurun? Coba kita lihat. Nah, turunan dari fungsi ini, pertama kan ini, fungsi utamanya. Kemudian kita turunkan.
turunan pertamanya. Nah, 3 dikali sepertiga, hasilnya ya 1. X min 3 min 1 berarti X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 min ini kita turunkan min 8X plus 12. Ini turunan pertamanya. Kemudian kita tinggal substitusikan X-nya ketika sama dengan 5. Nah, kita masukkan X-nya 5 nih. Nah, ternyata nilainya min 3. Kalau min 3 artinya kurang dari 0. Bisa kita simpulkan bahwasanya gambar dari grafiknya nanti adalah menurun. Nah, nih, nanti grafiknya menurun seperti di gambar ini. Nah, dia akan mengalami penurunan seperti ini. Coba kita amati ketika X-nya sama dengan 7, apa yang terjadi? Kita masukkan angka 7 di sini, substitusikan 7, maka dia nilainya 5, lebih dari 0, artinya dia menaik. Ketika X-nya kan di sini. Ketika X-nya 5, misalkan di sini nih, X-nya 7. Berapa? X-nya ketika 5 itu menurun. Nah, ketika X-nya 5 itu turun di sini misalkan. 5 di sini nih misalnya nih. X-nya 5. Di sini. Ketika X-nya 5, maka posisinya dia menurun seperti ini. Ketika X-nya 7, dia posisinya pas posisi naik seperti ini. Nah, itu. Maksudnya seperti itu. Kita bisa melihat titik-titik di mana angka itu ketika disubstitusikan itu berada pada grafik naik atau grafik menurun. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menetapkan titik ekstrim dari fungsi parabola berikut. Nah, titik ekstrimnya di mana? Ini adalah titik ekstrimnya. Cara kita mengetahuinya, ini titik ekstrim. Pokoknya di tiap titik kalau dia berada seperti ini, terbuka ke bawah, terbuka ke bawah seperti ini, dia titiknya ya di sini, di bawah. Kalau dia terbuka ke atas seperti ini, maka titiknya yang berada di atasnya. Nah, ini adalah titik ekstrimnya. Nah, bagaimana cara mengetahui titik ekstrim itu? Nah, coba kita amati ini. Fungsi parabolik, kalau dia fungsi paraboliknya adalah seperti ini, dia kuadrat. Kalau fungsi linear berarti ya dia tanpa ada pangkat. Kalau dia konstanta ya berarti konstantanya saja. Kalau ini adalah fungsi utamanya adalah fungsi kuadrat. Fungsi parabolik ini dia berpangkat kuadrat nih. X pangkat 2 min 8X plus 12. Nah, kalau diturunkan dia jadi fungsi linear. Nah, seperti ini. Diturunkan lagi menjadi fungsi konstantanya ini. Jadi bentuk konstanta. Nah, bagaimana cara mengetahui titik ekstrim yang fungsi parabolik ini? Nah, untuk mencapai titik ekstrim parabolik, dalam hal ini titik minimumnya adalah 4, X-nya 4, Y-nya adalah min 4. Nah, untuk mencari titik ekstrimnya, kita bisa menggunakan rumus yang seperti minggu lalu. Min B per 2A. Atau kita bisa mencarinya melalui turunan pertama sama dengan 0. Jadi turunan pertama ini, Y aksen ini sama dengan 0. Nah, kalau fungsi utamanya adalah X2 min 8X plus 12, turunan pertamanya adalah ini, 2X min 8. Ini 2 kali 1, 2, X pangkat 2 kurangi 1, tinggal X pangkat 1, berarti 2X min 8. 8 kali 1, 8. X-nya pangkat 1 dikurangi 1. Angkanya dikurangi 1 kan habis. Tinggal ini, 2X min 8. Ini adalah turunan pertama. Untuk mencari titik ekstrimnya, berarti kita aksen Y aksen 1, Y aksen sama dengan 0. Berarti turunan pertama sama dengan 0, artinya 2X min 8 sama dengan 0.
Nah, min 8 pindah ruas ke kanan jadi positif 8. Berarti X sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita sudah mengetahui X yang pertamanya adalah X-nya ini 4. Pada titik ekstrim ini. Kemudian kita ingin mengetahui berapa titik ekstrimnya, pada angka berapa. Maka kita tinggal mensubstitusikan X sama dengan 4 ini ke dalam fungsi yang pertama, fungsi utama sebelum diturunkan. 4 kita masukkan ke fungsi ini. Kita substitusikan 4 ke X, jadi 4 pangkat 2 adalah 16. 8 dikali 4, 24, plus 12. Nah, 16 kurangi 24, hasilnya 8, min 8. Min 8 plus 12, ketemulah berapa itu? Nah, hasilnya adalah 4. Nah, sehingga kita bisa menggambarkannya seperti ini. Nah, jika Y aksen kedua, turunan Y keduanya adalah kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Kalau turunan keduanya lebih dari 0, maka dia terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah merupakan titik minimum. Contoh nih. Saya langsung masukkan contoh ke sini aja. Nilai Y utamanya adalah min X pangkat 2 plus 6X min 2. Kita turunkan diferensial pertamanya, dia min 2X plus 6. Diturunkan lagi menjadi min 2. Kalau min 2 turunan keduanya adalah kurang dari 0, artinya dia terbuka ke bawah. Jadi dia seperti ini. Gambarnya dia seperti ini. Kalau terbuka ke bawah, artinya dia menghadap ke atas gini ya. Dia terbuka ke bawah, dia menghadap ke atas seperti itu. Dia titik maksimum, titik ekstrimnya adalah titik maksimumnya di sini. Kalau seperti ini terbuka ke atas, ya kita pakai istilah itulah. Yang penting ini kalau dia turunan keduanya adalah lebih dari 0, dia berarti titik minimum berada di sini. Kalau ini ada titik maksimum. Nah, berdasarkan contoh tersebut kita bisa mencari titik maksimumnya, bisa menurunkan Y utamanya. Diferensial pertamanya adalah ini, min 2X plus 6 sama dengan 0. Ini adalah syarat untuk mengetahui titik maksimumnya. Kemudian, sehingga ini berpindah ruas ke kanan, salah satu ini angka, mau baik 6-nya atau min 2X, nggak masalah, salah satu, sehingga diketahuilah X sama dengan 3. Kalau sudah diketahui X sama dengan 3, kita masukkan X sama dengan 3-nya ini ke fungsi pertamanya. Fungsi pertama adalah min X pangkat 2 plus 6X min 2. Kita masukkan, substitusikan 3 ke dalam X ini. Nah, ketemulah hasilnya 7. Jadi, ini nilai Y-nya adalah 7, nilai X-nya adalah 3. Bisa kita tulis pada titik ekstrim ini, 3,7. X-nya 3, Y-nya adalah 7. Berada di titik maksimumnya ini. Kita bisa menggambarkan seperti ini. Dari fungsi pertamanya ini, coba kita amati. Konstantanya adalah ini. Konstantanya kan, coba kita amati. Ini adalah variabel, ini variabel. Kalau berdiri sendiri ini adalah konstanta. Konstanta kalau dituliskan di grafik dia sebagai intercept. Nah, sehingga min 2 dia berawal di titik sini, min 2 ini. Nah, kita bisa tarik garis melengkung seperti ini sampai pada titik sini. Kemudian
Kemudian turunan pertamanya, karena ini dia berbentuk fungsi parabola atau kuadrat, sehingga kalau diturunkan dia turunannya adalah fungsi linear. Nah, kalau fungsi linear bisa kita gambarkan fungsi linearnya yang lurus itu min 2x plus 6, jadi dia ini seperti ini. Plus 6-nya ini adalah interceptnya atau konstantanya, itu bermula dari sini 6 ya. Kita tulis 6 di sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, ini adalah titik ekstrimnya di titik 3 ini. Kita tulis 3. Coba kita masukkan 3 sebagai bukti. Nanti di sini adalah sama dengan 0, sehingga dia turunan pertama sama dengan 0 adalah titik maksimumnya di sini. Kemudian kita turunkan lagi dalam bentuk konstanta. Ini maka kita bisa buat garis seperti ini. Konstantanya kan min 2. Ya dia kayak biaya tetap gitu ya, konstanta ya, konstan terus. Grafiknya seperti ini. Nah, seperti itu. Begitupun dengan contoh soal seperti ini. Ini juga sama. Kita bisa menggambarkannya seperti ini. Saya ambil salah satu contoh saja. Itu tadi, ya ini sama pengerjaannya. Kemudian, ini kita bisa menetapkan titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Kalau ini kan fungsi parabola. Kita bisa menetapkan fungsi paraboliknya itu tadi. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan fungsi kubik yang berpangkat 3? Nah, kita bisa mencarinya itu dengan ini turunan pertama sama dengan 0. Sama dengan yang sebelumnya tadi. Cuman kalau yang fungsi kubik ini agak ribet karena ya banyak belok-belokan. Yang perlu bisa dicari dari titik belok fungsi kubiknya ini adalah kita bisa melihat titik maksimum dan titik minimum dan bisa melihat titik beloknya. Kalau di fungsi kuadrat itu kan kita bisa melihat titiknya satu ini saja, titik ekstrimnya saja. Entah itu nanti dia berada pada titik maksimum ataukah dia berada pada titik minimum. Karena beloknya di sini. Kalau di fungsi kubik ini gambarnya berkelok-kelok nih. Nah, ini kita bisa mengetahui ini adalah titik maksimum. Kemudian berkelok seperti ini adalah titik minimum. Kemudian ada titik inflection point-nya juga ini 3 pada. Jadi bisa kita cari 3 titik ekstrimnya, titik maksimumnya, titik minimumnya, dan titik beloknya. Itu bedanya. Nah, kalau yang pertama nih coba kita lihat fungsi kubiknya adalah demikian. Sehingga kita turunkan menjadi fungsi kuadrat parabolik. Ini kita turunkan, jadinya ini, aksen 1 ini. Aksennya ini. Kemudian kita turunkan lagi jadi fungsi linear. Hasilnya ini. Pangkat 3, kita turunkan jadi pangkat 2, kita turunkan lagi jadi fungsi linear. Kita turunkan lagi menjadi fungsi konstanta, jadi konstanta. Kemudian ini contohnya, jika Y aksen sama dengan 0, inilah kita pengen mengetahui titik ekstrimnya, titik maksimum dan titik minimum. Turunan pertama dari fungsi Y ini sama dengan 0. Kemudian kita tulis saja turunan pertamanya kan ini, X2 min 6X plus 8 sama dengan 0. Kemudian dari ini kita faktorkan, ketemulah faktor dari X pangkat 2 min 6X plus 8 itu adalah X min 2 dalam kurung X min 4. Sehingga X1-nya bisa kita peroleh X1-nya adalah sama dengan 2 dan X2-nya adalah sama dengan 4. Kemudian dari X1 dan X2 ini kita bisa substitusikan ke dalam fungsi kubiknya. X1 sama dengan 2 kita masukkan, kita substitusikan ke fungsi ini.
Nah, ketemulah 3,67. Nah, kita ingin mengetahui apakah titik ini termasuk dalam titik maksimum atau titik minimum. Syarat turunan keduanya, ini kan turun pertama nih. Kemudian kita turunkan lagi nih, turunan kedua nih. 2x min 6 ini kita lihat dia apakah kurang dari 0, apakah lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya negatif, derivatifnya negatif, derivatif keduanya negatif, maka titik ekstrimnya berada pada titik maksimum. Kalau turunan keduanya, derivatif keduanya adalah kurang lebih dari 0, artinya positif, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Seperti persyaratan yang ada di sini nih. Nah, coba kita amati. Dari turunan keduanya ini adalah 2x min 6. Kita masukkan angka 2 ini ke dalam fungsi itu. Ketemulah min 2. Kalau min 2 artinya dia derivatif keduanya negatif. Sehingga kita simpulkan titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Berada pada titik ini 3,67. Kemudian kita masukkan x2-nya adalah sama dengan 4. Kita substitusikan ke fungsi utamanya ini. Kita buktikan. Ini kita masukkan ketemulah 2,33. Selanjutnya kita masukkan angka 4 ini ke dalam turunan keduanya. Nah, ketemulah nilainya positif 2 lebih dari 0. Artinya derivatifnya ini derivatif keduanya ini adalah positif, sehingga kita simpulkan bahwa 2,33 ini adalah berada pada titik ekstrim minimum karena dia nilainya lebih dari 0 untuk yang derivatif keduanya ini. Ini derivatif kedua. Itu ya. Jadi bisa kita simpulkan nilai titik ekstrim maksimumnya adalah di sini dan titik ekstrim minimumnya adalah di sini. Selanjutnya kita pengen mengetahui titik beloknya. Kita mengetahui titik belok adalah turunan kedua sama dengan 0, itu 2x min 6 sama dengan 0, sehingga x-nya ini adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 ini kita substitusikan ke dalam fungsi yang pertama. Nah ini, sepertiga, 3-nya kita masukkan, ketemulah 3. Nah, sehingga bisa kita ketahui bahwa titik beloknya adalah berada pada X3 dan Y3. Nah, ini titik beloknya di sini. X3, Y3. Nah, kemudian untuk mengetahui parabolanya ya bisa dengan sebelumnya ini. Kita bisa menggunakan rumus sebelumnya ini. Ya, bisa kita gambarkan dari fungsi kubik ini kita turunkan menjadi fungsi kuadrat parabolik ini, kita turunkan lagi menjadi fungsi linear. Fungsi linear kita turunkan lagi menjadi fungsi konstanta. Jadi konstanta di sini. Kita turunkan kan menjadi 2. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Demikian untuk sesi ini. Di sesi selanjutnya akan saya sampaikan penerapan ekonomi. Nah, penerapan ekonomi dari diferensiasi tersebut. Terima kasih.